Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan gangguan sistem muskuloskeletal. Teman-teman semua, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman. Di antara teman-teman, adakah yang tahu apa itu sistem muskuloskeletal? Saya yakin di antara teman-teman ada yang paham apa itu muskuloskeletal. Jadi nanti kita akan membahas muskulo artinya otot dan skeletal yang artinya tulang. Ada dua sistem yang akan kita bahas, yaitu otot dan tulang. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo tubuh adalah osteologi. Muskulus atau muscle otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Otot membentuk 40-50% berat badan. Kira-kira sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari satu fasia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak, dan fungsi fasia yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, dan memungkinkan struktur bergerak satu sama lain serta menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Yang kedua, ventricle merupakan bagian tengah yang menggembung, dan tendon atau orat otot yaitu kedua ujung yang mengecil tersusun dari jaringan ikat dan bersifat liat. Berikutnya kita akan bahas mengenai sistem muskuler yang terdiri atas otot, tendon, dan ligamen. Fungsi dari sistem muskuler yang pertama yaitu pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Berikutnya ciri-ciri sistem muskuler. Yang pertama, kontraktilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Dan yang keempat, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya, ekstensor meluruskan dengan fleksor membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua, depresor gerakan ke bawah dengan elevator gerakan ke atas. Misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah.
Yang kedua, otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama, menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Berikutnya, berdasarkan letaknya, otot dapat ditemukan di berbagai daerah bagian tubuh dengan nama-nama otot tertentu. Berikutnya, mekanisme kerja otot ada beberapa macam. Yang pertama, fleksor bengkok, lawannya adalah ekstentor atau meluruskan. Kemudian supinasi atau menengadah dan pronasi tertelungkup. Yang ketiga, defresor menurunkan dan levator menaikkan. Yang keempat, sinergis searah antagonis berlawanan. Yang kelima, dilatator melebarkan dan konstriktor menyempitkan. Dan yang keenam, aduktor mendekatkan dan abduktor menjauhkan. Berikutnya kita akan bahas mengenai teori kontraksi otot. Hansen dan Huxley tahun 1995 mengemukakan teori kontraksi otot yang disebut model sliding filaments. Model ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi berdasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir satu sama lain, sehingga sarkomer pun juga memendek. Dalam otot terdapat zat yang sangat peka terhadap perangsang disebut asetilkolin. Otot yang terangsang menyebabkan asetilkolin terurai membentuk myogen yang merangsang pembentukan aktomiosin. Hal ini menyebabkan otot berkontraksi, sehingga otot yang melekat pada tulang bergerak. Saat berkontraksi, otot membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP, adenosin trifosfat, dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP, adenosin difosfat dan energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMP, adenosin monofosfat dan energi. Kemudian kreatin fosfat terurai menjadi kreatin plus fosfat plus energi. Energi-energi ini semua digunakan untuk kontraksi otot. Sistem muskular yang pertama yang akan kita bahas yaitu otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Jenis-jenis otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Anda bisa melihat pada gambar 3, ini adalah penampang otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopis otot rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otot skelet disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang disebut myofiber atau serabut otot. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela, kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut myofibril.
Miofibril disusun oleh miofilamen yang berbeda-beda ukurannya, yaitu yang kasar terdiri dari protein miosin, yang halus terdiri dari protein aktin atau aktin. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involuntir. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinaris, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron biasanya melapisi pembuluh darah, sampai setengah milimikron pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Struktur mikroskopis otot polos adalah sarkoplasmanya terdiri dari miofibril yang disusun oleh miofilamen. Ada dua kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu sebagai berikut. Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot erektor fili rambut. Yang kedua, otot polos unit tunggal atau visceral ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Berikutnya yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berikut merupakan penampang gambar otot jantung. Sistem muskuler yang kedua yang akan kita bahas yaitu tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibros, protein, atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan menjadi yang pertama origo dan yang kedua inersio. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Sedangkan inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Berikut merupakan gambar tulang, tendon, ligamen, dan tulang rawan menurut Marip 2001. Sistem muskuler yang ketiga dan terakhir yaitu ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen tipis pembungkus tulang dan kartilago. Merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning. Merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Setelah kita bahas apa itu muskuloskeletal dan sistem muskular, kita akan bahas mengenai sistem skeletal.
Sistem skeletal atau rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah yang pertama, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid, jello marrow atau hemopoiesis. Yang ketiga, produksi sel darah atau red marrow. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kelima, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Berikutnya, struktur tulang. Berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup atau matriks. Matrik tersusun atas osteoblas atau sel pembentuk tulang. Sedangkan osteoblas membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblas baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, osteoblas akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang dewasa. Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas atau sel perusak tulang. Berikutnya kita akan bahas klasifikasi tulang. Yang pertama, kita akan melihat jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya yang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, bersifat kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Dan yang ketiga, tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Tulang rawan ini nama lainnya adalah kartilago. Yang kedua, tulang sejati atau osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Lapis tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, sistem Havers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. Yang kedua, lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. Dan yang ketiga, lakuna atau ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Dan yang keempat, kanalikuli atau memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Berdasarkan matrik penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spongiosa. Tulang kompak memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Pada bagian tengah terdapat medullary cavity yang mengandung yellow bone marrow. Tersusun atas unit osteon, yaitu Harvesian system. Pada pusat osteon mengandung saluran Harvesian canal, tempat pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh lapisan konsentrik atau lamela. Tulang kompak dan spongiosa dikelilingi oleh membran tipis yang disebut periostur.
Membran ini mengandung bagian luar percabangan pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang dan osteoblas. Selain tulang kompak, ada tulang spongiosa. Tulang ini tersusun atas honeycomb network yang disebut trabecula. Struktur tersebut menyebabkan tulang dapat menahan tekanan. Rongga antara trabecula berisi red bone marrow yang mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tulang. Contohnya yaitu tulang pelvis, rusuk, tulang belakang, tengkorak, dan pada ujung tulang lengan dan paha. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. Yang pertama ada tulang pipa atau panjang atau ossa longa, yaitu tulang yang ukuran panjangnya terbesar. Contohnya yaitu os humerus dan os femur. Yang kedua ossa brevia atau tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contohnya yaitu tulang yang terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ossa plana atau tulang pipih, yaitu tulang yang ukurannya lebar. Contohnya yaitu os scapula atau tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang keempat ossa irregular atau tulang tak beraturan, yaitu tulang dengan bentuk yang tak tentu. Contohnya os vertebra atau tulang belakang. Dan yang terakhir ossa pneumatica atau tulang berongga udara. Contohnya adalah os maxilla. Berdasarkan sistem, skeletal dibagi menjadi aksial dan apendikular dengan penjelasan sebagai berikut. Aksial atau rangka aksial terdiri dari tengkorak kepala atau kranium dan tulang-tulang muka, columna vertebralis atau batang tulang belakang, costa atau tulang-tulang rusuk, dan sternum atau tulang dada. Yang kedua, apendikular atau rangka tambahan terdiri dari tulang ekstremitas superior dan tulang ekstremitas inferior. Tulang ekstremitas superior terdiri dari korset pectoralis terdiri dari scapula atau tulang berbentuk segitiga dan clavikula tulang berbentuk lengkung. Yang kedua, lengan atas mulai dari bahu sampai ke siku. Yang ketiga, lengan bawah mulai dari siku sampai pergelangan tangan dan tangan. Kemudian tulang ekstremitas inferior terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah, dan kaki. Proses pembentukan tulang telah bermula sejak umur embrio 6-7 minggu dan berlangsung sampai dewasa. Pada rangka manusia, rangka yang pertama kali terbentuk adalah tulang rawan atau kartilago yang berasal dari jaringan mesenkim. Kemudian akan terbentuk osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblas ini akan mengisi rongga-rongga tulang rawan. Sel-sel tulang dibentuk terutama dari arah dalam keluar atau proses pembentukannya konsentris. Setiap satuan-satuan sel tulang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf membentuk suatu sistem yang disebut sistem Havers. Di sekeliling sel-sel tulang terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matrik tulang. Kelak di dalam senyawa protein ini terdapat pula kapur dan fosfor, sehingga matrik tulang akan mengeras. Proses ini disebut osifikasi. Sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengsekresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matrik tulang. Osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Osteoklas yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matrik tulang. Yang kedua, kita akan bahas sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudah gerakan.
Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartrosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartrosis atau sutur disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutur atau sutura. Yang kedua, amfiartosis, disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilagu. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. Yang ketiga, diartosis disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Terdiri dari struktur sinovial. Untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Contohnya yaitu sendi peluru atau tangan dengan bahu, sendi engsel siku, sendi putar kepala dan leher, dan sendi pelana jempol atau ibu jari. Diartosis dapat dibedakan menjadi: yang pertama, sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Dijumpai pada hubungan tulang os humerus dengan os ulna dan os radius atau sendi pada siku. Hubungan antar os femur dengan os tibia dan os fibula atau sendi pada lutut. Yang kedua, sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antara os humerus dengan os ulna dan os radius, hubungan antara os atlas dengan os cranium. Yang ketiga, sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus, hubungan antara os femur dengan os pelvis virilis. Yang keempat, sendi kondyloid atau elipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips. Dijumpai pada hubungan os radius dengan os karpal. Yang kelima, sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus, hubungan antara os femur dengan os pelvis virilis. Dan yang terakhir, sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang, persendian antara pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Berikut merupakan gambar sendi-sendi dan arah pergerakannya. Ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi gulung, sendi geser, sendi pelana, dan sendi engsel. Berikutnya kita akan bahas mengenai low back region. Low back region berfungsi untuk menegakkan atau menopang postur struktur tulang belakang manusia. Postur tegak juga meningkatkan gaya mekanik struktur tulang belakang lumbosakral. Antar tulang belakang diikat oleh intervertebral serta oleh ligamen dan otot. Ikatan antar tulang yang lunak membuat tulang punggung menjadi fleksibel. Struktur ruas tulang punggung dikelompokkan menjadi: yang pertama, servikal di bagian leher terdiri dari 7 ruas, thoracalis atau punggung terdiri dari 12 ruas,
lumbalis atau pinggang terdiri dari 5 ruas, sakralis atau kelangkang terdiri dari 5 ruas, dan coccygeus atau ekor terdiri dari 4 ruas. Berikut merupakan komponen punggung dan lobek region. Yang pertama otot punggung, yang kedua diskus, yang ketiga gluteus maximus. Otot punggung ditunjang oleh punggung, perut, pinggang, dan tungkai yang kuat dan fleksibel. Semua otot ini berfungsi untuk menahan agar tulang belakang dan diskus tetap dalam posisi normal. Otot-otot punggung terdiri dari spina erector, terdiri dari massa serat otot, berasal dari belakang sakrum dan bagian perbatasan dari tulang innominate dan melekat ke belakang kolumna vertebra atas, dengan serat yang selanjutnya timbul dari vertebra dan sampai ke tulang oksipital dari tengkorak. Otot tersebut mempertahankan posisi tegak tubuh dan memudahkan tubuh untuk mencapai posisinya kembali ketika dalam keadaan fleksi. Lastimus dorsi adalah otot datar yang meluas pada belakang punggung. Aksi utama dari otot tersebut adalah menarik lengan ke bawah terhadap posisi bertahan, gerakan rotasi lengan ke arah dalam, dan menarik tubuh menjauhi lengan pada saat mendaki, dan pada pernafasan yang kuat menekan bagian posterior dari abdomen. Yang kedua, diskus merupakan bantalan tulang rawan yang berfungsi sebagai penahan goncangan. Terdapat di antara vertebra sehingga memungkinkan sendi-sendi untuk bergerak secara halus. Tiap diskus mengandung cairan yang mengalir ke dalam dan keluar diskus. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan punggung bergerak bebas. Diskus bersifat elastis, mudah kembali ke bentuk semula jika tertekan di antara kedua vertebra. Yang ketiga, gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus adalah otot-otot dari bokong. Otot tersebut semua timbul dari permukaan sebelah luar ilium. Sebagian gluteus maximus timbul dari sebelah belakang sakrum. Aksi utama otot-otot tersebut adalah mempertahankan posisi gerak tubuh, memperpanjang persendian panggul pada saat berlari, mendaki, dan saat menaiki tangga, dalam mengangkat tubuh dari posisi duduk atau membungkuk, gerakan abduksi dan rotasi lateral dari paha. Berikutnya kita akan bahas intervertebral disc. Pada manusia memiliki ruas tulang belakang, terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebra atau vertebral body. Pada setiap dua ruas vertebra terdapat sebuah bantalan tulang rawan berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Pada tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra tetap berada pada posisinya dan juga memberi fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika terjadi pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Susunan tulang rawan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nucleus pulposus, memiliki kandungan yang terdiri dari 14% proteoglikan, 77% air, dan 4% kolagen. Kemudian ada annulus fibrosus, mengandung 5% proteoglikan, 70% air, dan 15% kolagen. Lalu ada cartilage end plate, terdiri dari 8% proteoglikan dan 55% air dan 25% kolagen. Selanjutnya tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan ruas kecil dan lubang ruasnya besar. Pada taju sayapnya terdapat lubang tempat lajunya saraf yang disebut foramen transversalis. Ruas pertama vertebra cervicalis disebut atlas yang memungkinkan kepala mengangguk. Ruas kedua disebut processus ondotois atau aksis yang memungkinkan kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Ruas ketujuh mempunyai taju yang disebut processus prominans. Taju ruasnya agak panjang. Tulang-tulang yang terdapat pada leher yaitu ada os,
Hyoideum adalah sebuah tulang yang berbentuk U dan terletak di atas kartilago thyroidea setinggi vertebra cervicalis 3. Yang kedua ada cartigo-thyroidea, kemudian prominensia laringea dibentuk oleh lembaran-lembaran kartilago thyroidea yang bertemu di bidang median. Prominensia laringea dapat diraba dan seringkali terlihat. Ada cornu superius merupakan tulang rawan yang dapat diraba bila mana tanduk disis yang lain difiksasi. Yang kelima, cartilago cricoidea, sebuah tulang rawan laring yang lain dapat diraba di bawah prominensia laringea. Kemudian ada cartilaginous trachealis teraba di bagian inferior leher, dan cincin-cincin tulang rawan kedua sampai keempat tidak teraba karena tertutup oleh isthmus yang menghubungkan lobus dexter dan lobus sinister glandula tiroidea. Kemudian ada cartilage trachealis 1 terletak tepat superior terhadap isthmus. Otot bagian leher dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musculus platysma, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus longissimus capitis. Yang pertama, musculus platysma, terdapat di bawah kulit dan wajah. Otot ini menuju ke tulang selangka dan iga kedua. Fungsinya menarik sudut-sudut mulut ke bawah dan melebarkan mulut seperti sewaktu mengekspresikan perasaan sedih dan takut, juga untuk menarik kulit leher ke atas. Yang kedua, musculus sternocleidomastoideus, terdapat pada permukaan lateral processus mastoidebus ossis temporalis dan setengah lateral linea nuchalis superior. Fungsinya memiringkan kepala ke satu sisi, misalnya ke lateral ke samping, fleksi dan rotasi leher sehingga wajah menghadap ke atas pada sisi yang lain. Kontraksi kedua sisi menyebabkan fleksi leher. Otot ini bekerja saat kepala akan ditarik ke samping. Akan tetapi jika otot musculus platysma dan sternocleidomastoideus ini sama-sama bekerja, maka reaksinya adalah wajah akan menengadah. Yang ketiga, musculus longissimus capitis terdiri dari splenius dan semispinalis capitis. Fungsinya adalah laterofleksi dan eksorositas kepala dan leher ke sisi yang sama. Ketiga otot tersebut terdapat di belakang leher yang terbentang dari belakang kepala ke processus spinalis coracoid. Fungsinya untuk menarik kepala ke belakang dan menggelengkan kepala. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Shoulder atau bahu. Tulang-tulang pada bahu terdiri dari yang pertama clavikula atau tulang selangka. Merupakan tulang berbentuk lengkung yang menghubungkan lengan atas dengan batang tubuh. Ujung medial ke arah tengah clavikula berartikulasi dengan tulang dada yang dihubungkan oleh sendi sternoclavikular. Sedangkan ujung lateralnya ke arah samping berartikulasi dengan scapula yang dihubungkan oleh sendi acromioclavikular. Sendi sternoclavikular merupakan satu-satunya penghubung antara tulang ekstremitas bagian atas dengan tubuh. Yang kedua, scapula atau tulang belikat, merupakan tulang yang berbentuk segitiga. Tulang ini berartikulasi dengan clavikula dan tulang lengan atas. Ke arah lateral scapula melanjutkan diri sebagai acromioclavikular yang menghubungkan scapula dengan clavikula. Sendi glenohumeral merupakan penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal, lengan, dan scapula. Yang pertama, musculus deltoid atau otot segitiga. Otot ini membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian lateral clavikula atau ujung bahu, scapula, dan tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar.
Yang kedua, musculus subscapularis atau otot depan skapula. Otot ini dimulai dari bagian depan skapula menuju tulang pangkal lengan. Fungsi dari otot ini adalah menengahkan dan memutar humerus atau tulang lengan atas ke dalam. Yang ketiga, musculus supraspinatus atau otot atas skapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsi otot ini adalah untuk mengangkat lengan. Yang keempat, musculus infraspinatus atau otot bawah skapula. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah skapula dan menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Yang kelima, musculus teres major, otot lengan bulat besar. Otot ini berpangkal di siku bawah skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya bisa memutar lengan ke dalam. Dan yang terakhir, musculus teres minor atau otot lengan bulat kecil. Otot ini berpangkal di siku sebelah luar skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Berikutnya kita akan bahas mengenai gangguan-gangguan muskuloskeletal. Musculoskeletal disorder adalah kondisi di mana bagian dari sistem otot dan tulang mengalami masalah atau sakit. Penyakit ini terjadi akibat bagian tubuh meregang terlalu jauh, mengalami tubrukan secara langsung, ataupun karena kegiatan lainnya yang mengakibatkan kesalahan pada sistem otot dan tulang. Penyakit otot dan tulang atau lebih dikenal dengan musculoskeletal disorder atau MSDS merupakan penyakit akibat kerja. Gejalanya berupa pegal atau sakit otot, tulang, dan sendi. Sebagian kecil hal ini disebabkan oleh penyakit spesifik, namun sebagian besar sering disebabkan oleh kesalahan sikap atau postur seperti sikap kerja, sikap duduk, sikap tidur, dan masalah lainnya. Musculoskeletal disorder dapat terjadi pada low back region, intervertebral disc, neck, elbow, maupun shoulder. Low back region. Penyakit yang sering terjadi pada low back region yaitu low back pain. Gejala low back pain berupa sakit pinggang atau nyeri punggung. Faktor risiko di tempat kerja meliputi yang pertama, beban kerja fisik yang berat, seperti terlalu sering mengangkat atau mengangkut, menarik, dan mendorong benda berat. Kemudian posisi tubuh yang terlalu lama membungkuk ataupun posisi tubuh lainnya yang tidak wajar. Terlalu lama mengendarai kendaraan bermotor, dan faktor psikososial di tempat kerja seperti pekerjaan yang monoton, bekerja di bawah tekanan, atau kurangnya dukungan sosial antar pekerja dan atasan. Selanjutnya ada intervertebral disc, penyakit yang sering terjadi di antaranya. Yang pertama, skoliosis adalah keadaan melengkungnya tulang belakang seperti huruf S, di mana intervertebral disc dan tulang vertebra retak. Yang kedua, spondylolitesis. Terjadi ketika pergeseran tulang vertebra ke depan sehingga posisi antara vertebra yang satu dengan yang lain tidak sejajar. Diakibatkan oleh patah pada penghubung tulang di bagian belakang vertebra. Lalu ada ruptur terjadi karena pecahnya anulus posterior akibat aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian ada spinal stenosis adalah penyempitan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan tekanan pada serabut saraf spinal. Faktor risiko penyakit ini diantaranya adalah beban atau tekanan bahwa posisi saat duduk dapat menekan tulang belakang 5 kali lebih besar daripada saat berbaring. Kemudian merokok dan terpapar dengan vibrasi atau getaran pada level tinggi, yaitu 5-10 Hz, biasanya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.
Kemudian neck, penyakit yang sering muncul diantaranya ada tension neck, terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot trapezius. Yang kedua, akut torticollis adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Yang ketiga, akut disorder terjadi karena hilangnya resistensi vertebra thoracalis terhadap tekanan ringan. Yang keempat, chronic disorder terjadi karena adanya penyempitan diskus vertebralis. Dan yang kelima, traumatic disorder dapat disebabkan karena kecelakaan. Faktor risiko terjadinya penyakit ini yang ada di tempat kerja yaitu yang pertama, sering terjadi pada pekerja VDU, Visual Display Unit, penjahit, tukang perbaikan alat elektronik, dokter gigi, dan pekerja di pertambangan batubara. Yang kedua, pekerjaan entry data, mengetik, menggergaji, atau manufaktur, pemasangan lampu, dan rolling film. Pekerjaan-pekerjaan di atas menyebabkan leher berada pada satu posisi yang sama dalam waktu yang lama, sehingga otot leher mengalami kelelahan. Yang ketiga, pekerjaan dengan gerakan berulang pada tangan. Yang keempat, terpajan oleh vibrasi, yaitu penggunaan mesin bor atau mesin lainnya yang mengeluarkan vibrasi. Yang kelima, pengorganisasian kerja, yaitu durasi pekerjaan yang lama overtime, waktu istirahat atau jeda yang sangat singkat. Yang keenam, faktor psikologi dan sosial seperti stres, kurangnya kontrol terhadap organisasi kerja, kurangnya relasi antara manajemen dan sesama pekerja, pekerjaan yang menuntut keakuratan dan kecepatan kerja. Berikutnya elbow atau siku, penyakit yang sering terjadi yaitu epikondilitis adalah kondisi yang sangat menyakitkan di mana otot yang menggerakkan tangan dan jari bertemu dengan tulang. Yang kedua, olecranon bursitis merupakan peradangan yang terjadi di olecranon bursa atau kantong cairan di bagian dorsal siku karena trauma berulang kali dan infeksi. Yang ketiga, osteoartrosis yaitu kerusakan kartilago di siku, jarang terjadi pada orang usia 60 tahun ke bawah. Faktor risiko penyakit ini yaitu pekerjaan yang menggunakan pergelangan tangan dan jari secara berulang dan penuh tenaga atau hand intensive task. Yang kedua, penggunaan peralatan tangan atau pekerjaan manual yang berat secara intensif, misalnya di pertambangan dan konstruksi. Yang ketiga, karena vibrasi, dan yang keempat karena trauma atau kecelakaan. Selanjutnya, shoulder atau bahu. Penyakit yang sering terjadi di tempat kerja yaitu yang pertama, rotator cuff disorder atau bicep tendinitis, di mana terjadi peradangan pada tendon dan membran sinovial. Yang kedua, shoulder joint and acromioclavicular joint osteoarthritis adalah penurunan komponen kartilago dan tulang pada penghubung dan intervertebral disc. Faktor risiko penyakit ini yaitu yang pertama, pekerjaan yang sering mengangkat atau menaikkan tangan dengan durasi yang panjang, misalnya pada industri otomotif. Yang kedua, menggerakkan pergelangan tangan dan jari secara berulang dan sepenuh tenaga, misalnya pada penjahit. Yang ketiga, mengangkat benda berat dan menggunakan peralatan yang berat disertai vibrasi pada lengan, misalnya pada pekerja konstruksi. Yang keempat, melakukan gerakan fleksi dan abduksi secara berulang, misalnya pada pelukis, tukang kayu, dan atlet. Berikut ini juga disajikan beberapa penyakit lain yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Yang pertama ada primary fibromyalgia. Penyebab penyakit ini tidak diketahui, ditandai dengan rasa lelah yang menyerang pada pagi hari, dengan gejalanya yaitu lemas, kaku, dan bengkak pada jari. Yang kedua, rheumatoid arthritis. Penyakit rematik yang juga bisa menyerang tulang dan persendian. Kebanyakan terjadi pada wanita umur 30-50 tahun. Penyebabnya tidak diketahui, dengan gejala yaitu bengkak pada sendi-sendi jari, kelemahan pada kaki, dan demam rendah.
Yang ketiga, GERD atau asam urat terjadi karena adanya gangguan metabolisme sehingga menyebabkan peradangan pada sendi, terutama terjadi pada laki-laki. Yang keempat ada osteoporosis, yaitu penyakit kelainan pada tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang, kerusakan tubuh atau arsitektur tulang sehingga tulang mudah patah. Terjadi karena kurangnya intake kalsium, kebiasaan merokok, konsumsi kopi, dan berat badan di bawah rata-rata. Yang kelima, kanker tulang, sering menyerang anak kecil dan remaja. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Yang keenam, osteomielitis, yaitu infeksi tulang karena bakteri, jamur, atau virus. Risiko meningkat pada penderita diabetes mellitus. Dan ini merupakan cara mencegah muskuloskeletal disorder. Yang pertama, rutin melakukan olahraga atau kegiatan fisik lainnya. Yang kedua, menggunakan alat bantu dalam mengangkat beban yang berat. Yang ketiga, memenuhi nutrisi dan gizi untuk otot dan tulang. Yang keempat, menerapkan postur tubuh yang baik. Yang kelima, menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Dan yang keenam, membatasi gerakan repetitif atau berulang. Berikut referensi yang Ibu Tria gunakan. Terima kasih, demikian informasi yang bisa Bu Triana sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum Ibu Tria tutup, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share dan berikan komentar pada video ini. Insya Allah Ibu Tria akan melanjutkan dengan beberapa video lain yang memang berkaitan dengan keperawatan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya dari Ibu Tria mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.